Oh ya, izin majelis. Baik saksi, sebelum saya memberikan pertanyaan, saya juga mau menyampaikan kepada saksi bahwa Ibu Iti ya sebagai penggugat ya, dia telah meninggal dunia ya, minggu kemarin telah meninggal akibat sakit ya dan beban dengan berbagai akumulasi kasus yang dialaminya. Salah satunya kasus ini yang sedang berproses di PN Jakarta Timur. Jadi pertanyaan saya yang pertama, saksi, apa kapasitas saksi dalam perkara ini? Silakan dijawab. Saya dipekerjakan di PT Sinar Sukadira Tama untuk mengawasi renovasi dan perbaikan di internet. Jadi saksi bekerja pada PT yang disebut dengan singkat dengan PT SSG tadi ya. Nah, tadi kuasa tergugat ya menyampaikan dengan tegas bahwa saksi tadi tidak ada hubungan hukum ya dengan PT Intertek. Nah, pertanyaan saya kepada saksi dalam PT Intertek ini adalah berupa kontrak kerja atau hubungan yang disebut dengan hubungan hukum tadi. Apakah hubungan gelap saja saksi? Tolong dijelaskan. Mohon saya juga keberatan majelis di saat kuasa tergugat memberikan pemeriksaan ya terhadap saksi, kami mendengar dan mencermati dengan baik. Dan sejak awal juga bahkan kami sebenarnya keberatan dengan saksi yang ada, tapi kami tetap kami mempersilakan saksi dan memberikan keputusan kepada majelis gitu, menyerahkan keputusan kepada majelis. Namun di saat kami memberikan pemeriksaan atau pertanyaan ya untuk meminta keterangan saksi, kami selalu dipotong. Ini kami rasa kami mohon kami dihargai juga majelis. Baik, saya lanjutkan izin majelis. Tadi saya ulangi lagi ya, tadi pertanyaan saya jadi kacau nih, saya kena dipotong. Jadi tadi kuasa tergugat ya mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan tidak ada hubungan hukum dengan PT Intertek ya. Pertanyaan saya, keberadaan saksi bekerja pada PT Intertek gedung ya, dalam PT itu posisi saksi itu sebagai hubungan hukum, sebagai ada hubungan kontrak kerjanya, atau saksi di situ hanya hubungan seperti apa begitu? Tolong dijelaskan. Saya bekerja di PT Sinar Sukadira Tama. PT Sinar Sukadira Tama mempekerjakan saya di internet untuk pengawasan perbaikan. Baik, pertanyaan berikut. Tadi saksi mengatakan dengan tegas juga ya, saksi untuk pengawasan dan lain-lain ya, oleh PT SSG ini yang punya hubungan kerja ya, kontrak kerja dengan PT Intertek ya, begitu. Sejak kapan saksi bekerja di situ, di PT SSG? Sejak tahun 2011. 2011 ya. Lalu saksi mulai bekerja langsung di dalam PT Intertek tersebut tahun berapa? Di Intertek tahun 2001, tanggal 1 bulan 11 tahun 2011. Tahun 2011. Oke. Tadi saksi mengatakan dengan tegas ya bahwa selokan ya atau got air tadi itu sudah ada lebih dahulu ya sebelum Ibu Eti ya masyarakat tinggal di situ. Pertanyaan saya, selokan itu atau got tersebut itu milik siapa? Itu milik di situ milik orang tuanya Ibu Eti. Selokan tersebut milik orang tua Ibu Eti. Ya. Got tersebut milik. Jadi dulu yang bangun siapa? Yang bangun saya nggak tahu karena saya kerja di situ sudah. Jadi ya saya coba saksi lebih tenang ya, maksud saya tadi saksi bilang ya selokan atau got tadi adalah dia ada lebih dahulu ya sebelum Ibu Eti tinggal di situ. Tadi terus saya bertanya lagi nih. Pertanyaan saya, selokan itu got itu milik siapa? Kan begitu. Kalau selokan itu milik siapa? Saya nggak tahu. Yang jelas dulu
kembali lagi ya, kalau saya boleh ini Mulai sudah. ceritanya itu bos saya karena ayahnya Bu Eti. Saksi, saya tidak mau dengar cerita di sini ya. Saya di sini saya ingin mendengarkan keterangan saksi. Jadi apa yang saksi ketahui. Jadi saksi jangan mendengarkan cerita di tempat lain lalu saksi menceritakan lagi di ruang sidang ini. Biarkan majelis hakim menilai ya. Jawab saja saksi. Tadi saksi sudah mengatakan dengan tegas bahwa Ibu Eti ya tinggal di situ dan selokan lebih dulu ada di situ ya, lebih dulu bangun. Saya akan bertanya sederhana saja. Pertanyaan saya, selokan atau got itu milik siapa? Kan begitu. Kamu milik siapa saya nggak tahu. Gitu. Jadi saksi tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu itu selokan milik siapa. Baik. Tadi saksi sudah mengatakan dengan tegas juga bahwa selokan itu milik siapa, saksi tidak tahu. Pertanyaan saya berikut lagi. Selokan itu menerima saluran air dari mana ke mana? Dari Intertek sampai sungai yang di belakang. Oke. Saksi tahu ya bahwa saluran air itu dia menerima air dari PT Intertek sampai ke sungai di belakang. Pertanyaan saya, siapa yang membangun selokan tersebut? Tadi miliknya siapa saksi nggak tahu nih, ya kan? Saksi tidak tahu miliknya siapa. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membangun selokan tersebut? Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu, ya. Saksi, dalam perkara ini adalah menjadi permasalahan pokok utama adalah selokan ya, yang merupakan saluran air yang menyebabkan ledakan ya sehingga merusak tempat kediaman rumah milik klien kami Ibu Eti. Jadi kalau saksi sampai saat ini juga saksi tidak tahu selokan itu milik siapa ya, siapa yang membangun selokan tersebut, saya pikir kapasitas saksi dalam perkara ini menurut saya kesampingkan ya gitu. Pertanyaan saya berikut. Tadi juga saksi dengan tegas ya, sepertinya saksi mengetahui ya tentang ganti kerugian dan lain sebagainya mengenai kerusakan dialami tadi ya. Pertanyaan saya, berapa kali terjadi banjir yang dialami ya oleh klien kami sehingga rumahnya itu rusak berantakan, bahkan dia hidupnya tidak nyaman? Berapa kali kejadiannya yang saksi ketahui? Yang saya tahu sih 2 kali. 2 kali. Kapan terjadi 2 kali itu? 2017 dan 2020. Oke. Setelah kejadian tersebut, apa tindakan dilakukan oleh PT Intertek ya sehingga sebagai bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia? Apa sikap dan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Intertek yang saya ketahui? Dari PT Intertek kita membuat berupa surat untuk segera ditanggapi perbaikan. Bukan lisan. Jadi dari PT Intertek sekali lagi mereka minta supaya klien kami Ibu Eti ini ya bersurat langsung ya kepada PT Intertek terkait kerugian dialaminya. Oke, tadi surat yang pertama. Langkah kedua, pertanyaan saya berikut, apakah Ibu Eti membuatnya? Apakah Ibu Eti membuatnya, penggugat membuat surat sesuai dengan permintaan PT Intertek? Apakah Ibu Eti sudah membuatnya? Setahu saya minta perbaikan saya Pak pada saat itu. Pada saat itu yang dibicarakan rumahnya terkena air. Ya, maksudnya minta perbaikan itu, saksi coba dengar, apakah dibuat dalam bentuk sebagai Ibu Eti memenuhi permintaan PT Intertek itu dalam bentuk tertulis ataukah hanya dalam bentuk lisan saja penyampaiannya? Tertulis. Apa tanggapan PT Intertek pada saat itu? Jadi saksi hanya mengetahui bahwa PT Intertek ya meminta supaya dibuatkan dalam bentuk tertulis, tapi tanggapan terhadap itu saksi enggak tahu, tidak tahu. Ya, izin majelis saya beralih ke rekan saya yang lain. Silakan.